Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi, yang mana pada LMS PPG Pracepatan gelombang 1 tahun 2023 pada topik 1 mata kuliah pembelajaran diferensiasi pada ruang demonstrasi kontekstual, maka saya akan membahas tentang beberapa persoalan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, yang pertama ada pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi atau hakikat dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Diferensiasi berasal dari kata diferensiasi itu sendiri, yang mana mempunyai makna pembedaan jika di dalam KBBI. Berdasar arti tersebut, pembelajaran ini, kalau menurut Tomlinson yang dipaparkan melalui modul ajar pembelajaran diferensiasi di PPG Pracepatan, bahwasannya usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Intinya, bahwasanya di sini Tomlinson menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu di dalamnya ada usaha dari seorang guru untuk menyesuaikan siswanya, peserta didiknya di dalam kebutuhan belajaran. Hal itu pasti harus dipenuhi oleh guru menurut hakikat dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi dan potensi yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil dari peserta didik masing-masing. Di dalamnya, pembelajaran berdiferensiasi itu pasti akan mengakomodir kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan motivasi dan potensi diri di dalam mengembangkan pengetahuan, baik itu pengetahuan yang dasar dan pengetahuan tingkatnya keberlanjutan. Itu dapat disimpulkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan lagi yang pada intinya bahwasanya pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang melibatkan keputusan yang bernalar dari seorang guru untuk melibatkan peserta didiknya tadi. Nah, keputusan-keputusan yang terkait dengan tadi pembelajaran diferensiasi, keputusan yang bernalar dari seorang guru yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik. Jadi di dalamnya guru itu harus pandai-pandai memantik, mengundang peserta didik supaya peserta didik mau untuk belajar, mau untuk memahami pengetahuan dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang harus tahu terkait dengan tujuan pembelajaran, tapi siswa juga harus mengerti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai secara bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanggapi dan merespon kebutuhan belajar peserta didik tadi. Di sini, kebutuhan belajar peserta didik itu harus diakomodir, harus difasilitasi. Selanjutnya ada penilaian berkelanjutan. Dan yang terakhir ada manajemen kelas yang efektif. Hal itulah yang dikatakan tadi keputusan yang bernalar dari seorang guru di dalam suatu kelas. Nah, contoh keberagaman di kelas nih. Contoh keberagaman atau contoh diferensiasi di kelas ada 3 aspek yang saya ambil. Yang pertama adalah agama budaya, yang mana di dalam kelas itu terdapat siswa yang mempunyai latar belakang keyakinan dan agama yang berbeda. Agama dan keyakinan yang berbeda ini bisa dilatar belakangi juga oleh dari mana ia berasal, dari mana si siswa itu berasal.
Hal itulah yang mengharuskan guru mengakomodir kepercayaan dan budaya yang dimiliki setiap siswanya. Selanjutnya adalah aspek bahasa. Aspek bahasa ini di dalam suatu persoalannya, misalnya ada siswa yang merantau mengikuti salah satu orang tuanya, pindahannya, yang menjadikan adanya keberagaman penggunaan bahasa di dalam satu kelas. Guru dalam hal ini juga harus bisa memahami bahwasanya bahasa yang harus digunakan di dalam menyampaikan materi itu harus bisa dimengerti oleh semua siswa yang berada di dalam satu kelas. Gaya belajar. Dalam satu kelas terdapat siswa yang gaya belajarnya menggunakan visual, auditory, dan kinestetik. Hal tersebut juga mengharuskan guru harus mengidentifikasinya terlebih dahulu. Setelah itu bisa mengakomodasi ketiganya atau gaya belajar ketiga yang disesuaikan dengan materi yang hendak diajarkan. Teori-teori yang mendukung adanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori ekologi. Teori ini digagas oleh Robert Wiener, bahwasanya teori ini mengatakan perkembangan individu dalam interaksi setiap peserta didik dengan lingkungannya di luar dirinya terus-menerus akan memengaruhi segala aspek perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh sosial kultural yang pada intinya terdapat 5 sistem. Ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya ada kecerdasan majemuk. Teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang mana pada intinya setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana ia mengatasi masalah dalam berbagai persoalan dan kondisi. Di sini Howard Gardner merangkum terdapat 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Selanjutnya ada teori ZPD, yang mana teori ini akronim dari Zone of Proximal Development. Teori ini digagas oleh Vygotsky, yang pada intinya teori ini menyatakan bahwasanya setiap anak itu mempunyai perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Apa sih perkembangan aktual itu? Perkembangan aktual itu yakni perkembangan yang mana anak itu bisa menyelesaikan persoalan, permasalahan secara mandiri. Sedangkan perkembangan potensial, anak itu bisa menyelesaikan persoalan atau permasalahan ketika anak itu dibimbing atau didampingi oleh guru atau orang tua atau sejenisnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada learning modalities, yakni modalitas di dalam belajar. Juga biasanya salah diartikan dengan gaya belajar. Modalitas dalam belajar ini bahwasanya setiap siswa mempunyai karakter masing-masing dalam mengaktualisasikan kegiatan belajarnya. Learning modalities ini selalu berkaitan dengan 3 model: visualisasi, auditory, dan kinestetik. Visualisasi itu adalah siswa yang di dalam belajarnya lebih senang ketika dikaitkan dengan penggambaran. Dan auditory, siswa itu lebih senang ketika pembelajaran itu disampaikan melalui suara, musik, dan sebagainya. Sedangkan kinestetik itu siswa lebih senang ketika pembelajaran itu berdasarkan gerakan pengalaman dia sendiri. Sebelum saya mengakhiri serangkaian penjelasan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mempunyai sedikit kata-kata, yakni perbedaan itu bukan untuk dibiarkan, tapi perbedaan itu idealnya diakomodasi dan
difasilitasi. Terima kasih dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.